Tips agar cash flow tidak negatif. Sahabat, istilah lebih besar pasak daripada tiang merupakan pepatah lama yang masih dihinggapi masyarakat modern hari ini. Ini adalah salah satu penyakit finansial yang biasanya dialami karena hidup dari gaji ke gaji bagi para pegawai atau karyawan. Jika biasanya kita menerima gaji di tanggal 25 atau tanggal 1, harapannya selalu masih ada tanggal 25 dan tanggal 1 bulan berikutnya. Pendapatan yang tidak mencukupi setiap bulan yang sudah habis pada tanggal belasan, sehingga mengalami cash flow negatif alias defisit. Sebelum saya lanjutkan, silakan Anda subscribe Mr. Hari Sol Putra, karena subscribe itu gratis, dan gratis. Mari kita lanjutkan. Jika kita telisik akar masalahnya, maka paling tidak ada 4 penyebab dasarnya yang juga menjadi tips agar cash flow kita tidak negatif. Ini yang pertama, bisa membedakan keinginan dan kebutuhan. Hal paling mendasar dalam motivasi keuangan adalah manajemen emosi dan pengendalian keuangan. Karena dasarnya sudah tidak bisa membedakan mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Akibatnya adalah penggunaan uang yang salah sasaran. Kita pikir itu adalah kebutuhan, ternyata keinginan. Sering terjadi kita mengeluarkan uang untuk sesuatu yang sebenarnya tidak kita perlukan, atau bahkan kita mengeluarkan uang untuk barang atau jasa yang sebenarnya belum sanggup kita beli. Jika masih bisa kita tunda, berarti itu adalah keinginan sesaat. Ini yang kedua tipsnya. Punyai kebiasaan produktif, bukan kebiasaan konsumtif. Kebiasaan emosional juga berdampak pada kebiasaan konsumtif, yang jika ini dilakukan dalam jangka panjang akan menjadi sebuah karakter keuangan. Padahal, kebiasaan konsumtif akan menghasilkan kebocoran keuangan. Yang parahnya, banyak yang tidak mengetahui di mana sebenarnya penyebab kebocoran itu. Bahkan ada istilah delete factor, pengeluaran yang sifatnya rutin tetapi sebenarnya tidak terlalu penting dan bisa ditiadakan. Misalnya, kopi cantik di kafe, karena kebiasaan lama-lama menghabiskan uang kita. Oleh karena itu, punyai kebiasaan yang produktif alias menghasilkan. Ini yang ketiga. Miliki anggaran bulanan agar punya pertahanan keuangan. Jika sholat dan ibadah lainnya ada jadwalnya, maka seharusnya kita juga menjadwalkan untuk membuat anggaran bulanan. Dengan adanya anggaran bulanan tersebut, keuangan kita lebih terarah dan terkontrol penggunaannya. Jikapun harus kita evaluasi, kita punya data validnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Hidup dari gaji ke gaji hanya membuat pertahanan jangka pendek. Tapi, jika kita hidup memiliki anggaran bulanan, akan membuat pertahanan secara jangka panjang. Ini yang terakhir, tips nomor 4. Hilangkan gaya hidup yang lebih tinggi dari pendapatan. Gaya hidup adalah momok menakutkan yang banyak orang menikmatinya. Padahal, jika gaya hidup kita lebih tinggi dari pendapatan, otomatis cash flow kita akan negatif.
Harusnya pendapatan semakin tinggi, tetapi gaya hidup tetap sederhana. Dan kita memiliki tujuan keuangan untuk tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, mulailah kita menghilangkan gaya hidup yang tinggi. Kita mulai dari hidup semurah mungkin, alias simplicity. Sahabat, siap praktek agar cash flow tidak negatif? Saya, Hari Sol Putra, Managing Director Wellflow 19 Teknologi, founder Doi Daya Optimasi Institute, motivator keuangan Indonesia. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan video dan audio ini. Jika Anda setuju dengan pesan ini, silakan Anda subscribe Mr. Hari Sol Putra. Anda like, Anda komen, dan Anda share seluas-luasnya kepada seluruh jaringan Anda. Terima kasih.